ketika saya menyusun tema khotbah buat 6 bulan ke depan buat gereja ini, saya tuh kepikiran bahwa kita tuh sering dengar tentang khotbah tentang Allah Bapa. Kita sering dengar khotbah tentang Yesus Kristus. Tetapi meskipun ada, jarang kita mendengar tentang Roh Kudus dan pribadinya, juga karunia-karunianya, karyanya di dalam hidup kita. A.W. Tozer, seorang pendeta dan penulis di Amerika yang lumayan terkenal di tahun 1900-an, dia berkata bahwa pengetahuan tentang Roh Kudus bagi rata anggota gereja begitu samar, hingga memberi kesan sepertinya Roh Kudus tidak ada. Dan banyak orang tidak mengerti bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupan mereka. Itu yang dikatakan oleh A.W. Tozer. Dan saya merasa apa yang dia katakan itu bukan hanya benar di tahun 1900, tapi bahkan saat ini juga sebenarnya saya rasa benar ya saudara. Pemahaman tentang Roh Kudus itu begitu samar sehingga menimbulkan banyak kontroversi, baik mengenai Roh Kudus itu maupun mengenai karunia-karunianya. Contohnya apakah karunia Roh Kudus masih berlaku saat ini? Itu banyak kontroversi saudara. Ada satu ekstrim, kaum sesasionis yang berkata bahwa karunia-karunia Roh Kudus udah gak ada lagi saat ini. Sudah berhenti karena Alkitab sudah rampung ditulis. Tapi ada ekstrim lain, non-sensationalist atau juga yang dikenal sebagai sensationalist. Bagi mereka karunia-karunia Roh itu masih ada, tapi mereka mungkin sedikit di daerah yang kadang-kadang sedikit aneh ya mungkin ya. Bagi mereka mungkin kalau sampai nggak ada karunia Roh Kudus dimanifestasikan itu kayaknya Tuhan nggak bekerja gitu. Pokoknya harus ada mujizat setiap saat. Nah gereja kita berada di mana saudara? Gereja kita tidak di satu ekstrem yang satu dan tidak di ekstrem yang lain. Kita ada di tengah-tengah. Gereja kita percaya bahwa karunia Roh Kudus itu ada, masih berlaku sampai sekarang. Tetapi dalam penerapannya kita harus berpegang kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi segala karunia itu harus diuji berdasarkan kebenaran firman Allah. Nah pada kesempatan hari ini saudara saya ingin membahas tentang karunia Roh Kudus yang dibahas oleh Paulus di 1 Korintus 14, yaitu nubuat dan bahasa roh. Karunia bernubuat dan bahasa roh. Di pasal ini sebenarnya di pasal 12 Paulus sudah menyebutkan juga tentang bernubuat, tentang bahasa roh. Tetapi di pasal 14 Paulus merasa harus menulis lagi tentang nubuat dan bahasa roh. Dan menurut saya kalau sampai Paulus merasa harus menjelaskan lagi, berarti itu ada pemahaman yang kurang benar, ada perpecahan, dan ada kekacauan di umat di Korintus, di jemaat Korintus. Dan saya tahu mungkin di gereja ini pun sebenarnya banyak perbedaan-perbedaan pendapat, baik tentang nubuat, terutama tentang bahasa roh. Dan hari ini saya meminta supaya saudara-saudara untuk mengesampingkan dulu posisi yang saudara sudah punya mengenai nubuat dan bahasa roh. Dan mari kita lihat di 1 Korintus 14, apa yang dikatakan Paulus mengenai ini. Saya mohon maaf karena nature dari topiknya ini, maka kelihatannya akan seperti teknikal. Saya berusaha nggak bikin teknikal, berusaha nggak bikin bosen, tapi mungkin sedikit bosen. Tapi saya harap saudara bisa mengikuti karena ini simple, very straightforward, dan saya harap ini bisa memberkati saudara. Jadi yang saya akan bicarakan itu adalah nubuat dan bahasa roh. Kedua hal ini merupakan salah satu dari karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita yang dijabarkan di 1 Korintus 12 yang digunakan sebagai alat untuk mengikup kita, untuk membantu kita di dalam pelayanan kita, di dalam penginjilan kita, di dalam kita memberkati orang-orang sekitar kita. Saya akan berbicara tentang karunia bernubuat terlebih dahulu. Definisinya bernubuat adalah karunia yang diberikan kepada orang percaya untuk menyampaikan pesan atau pernyataan dari Allah didasari oleh kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan kata-kata yang dimengerti oleh manusia. Jadi ketika seorang bernubuat, Tuhan menyampaikan sesuatu dalam hati mereka dan mereka menyampaikan itu kepada kita.
Tetapi pesan yang disampaikan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh melanggar kebenaran firman Tuhan karena datangnya dari Tuhan. Ya, jadi itu cara kita menguji apakah nubuatan itu benar dari Tuhan atau tidak. Kemudian di 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Saudara, kadang-kadang kita berpikir kalau bernubuat itu seperti ada orang yang bernubuat, itu berarti orang itu sedang memprediksi masa depan. Tapi ternyata nggak selalu isinya memprediksi masa depan. Nggak selalu, mungkin iya, tapi tidak selalu itu. Tapi yang pasti pesan yang diberikan oleh Tuhan sifatnya adalah membangun, menasihati, dan menghibur. Dengan kata lain, kalau ada orang yang bernubuat di sini, lalu nubuatannya itu menjatuhkan kita, nubuatan itu menakut-nakuti kita, nubuatannya itu menuduh atau menghakimi kita, ketahuilah bahwa itu bukan nubuatan. Jadi itu tidak Alkitabiah, gitu ya saudara. Lalu dari ayat yang sama, kita juga bisa lihat bahwa bernubuat ada perkataan yang ditujukan kepada manusia, bukan kepada Allah. Jadi arahnya itu horizontal. Kita mendapat pesan dari Allah, kita sampaikan kepada sesama manusia. Itu percakapan horizontal. Lalu yang ketiga, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ketika kita bernubuat, kita membangun dan memberkati jemaat melalui nasihat, melalui hiburan yang kita berikan. Yang keempat, 1 Korintus 24 ayat 25 berkata, tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi melalui nubuatan, orang dapat berbalik dan percaya kepada Allah, saudara. Jadi ketika ada orang baru datang ke gereja, lalu ada nubuatan diberikan atas mereka, mereka tuh bisa merasa, kok pas ya dengan situasi saya? Kok orang ini bisa tahu apa yang terjadi? Ini gak mungkin kalau bukan Tuhan. Dan itu yang membuat mereka berbalik dan percaya kepada Tuhan. Nah itu mengenai nubuatan, saudara. Sekarang karunia berbahasa roh, sedikit seru. Bahasa roh adalah sebuah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk bisa berkomunikasi, berdoa, memuji, dan menyembah Allah melampaui batas pemahaman dan pemikiran kita. Secara general, bahasa roh itu ada dua, saudara. Satu yang kita lihat di Kisah Para Rasul 2 di hari Pentakosta, di mana murid-murid berbahasa roh, mereka berbahasa dalam bahasa lain, tetapi bahasa manusia. Dan orang-orang bisa mengerti dan bahasa itu belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Dan yang kedua adalah bahasa yang dijabarkan oleh Paulus di 1 Korintus 14 ini, yaitu bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Jadi ada dua ya saudara. 1 Korintus 14 ayat 10 berkata, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Jadi apa yang mau dikatakan di sini bahwa bahasa roh itu adalah bahasa. Dan sama seperti bahasa-bahasa di dunia, bunyi-bunyi di dunia, tidak ada satupun yang tidak mempunyai arti. Berarti bahasa roh memiliki arti, hanya kita tidak mengerti. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi meskipun bahasa roh punya arti, tetapi kedengaran sama orang seperti bahasa gibberish. Seperti sesuatu yang mereka gak ngerti, gak masuk akal. Hanya suku katanya digabungin asal-asalan gitu untuk some people. Karena memang tidak bisa dimengerti. Dan 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa.
Jadi Paulus mau bilang bahwa bahasa roh itu bukan hanya tidak dimengerti oleh orang yang mendengar, tetapi orang yang menggunakannya juga nggak ngerti artinya. Itu yang dikatakan oleh Paulus, ya. Tetapi bahasa roh dapat dimengerti jika ada orang yang diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Lanjut, 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ini penting saudara, ini penting digarisbawahi. Bahwa ketika kita berbahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kita berkata-kata kepada Allah. Arahnya adalah komunikasi vertikal dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2, di hari Pentakosta, balik lagi ya, murid-murid Yesus sedang berdoa, mereka berkumpul, mereka memuji menyembah Tuhan, lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu lidah-lidah api turun atas mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Kemudian makin lama suaranya makin kencang, orang-orang sekitar situ, orang-orang Yahudi lainnya mendengar, lalu mereka datang untuk melihat apa yang terjadi karena mereka curious apa itu suara apa. Dan kebetulan mereka mengerti apa yang disampaikan oleh murid-murid ini. Tetapi kalau kita baca dengan teliti, murid-murid ini tidak sedang berbicara dengan mereka. Murid-murid ini sedang berdoa kepada Allah. Ya, jadi banyak orang mengira bahwa murid-murid ini menginjil kepada mereka. Enggak. Di ayat 14 baru Petrus bangkit dan berkhotbah menginjili mereka. Dan pada saat itulah Petrus menggunakan kata-kata biasa, bukan bahasa roh. Ya, jadi sekali lagi bahasa roh itu ditujukan kepada Allah. Dan dikatakan di ayat 11-nya di Kisah Para Rasul 2, ketika orang-orang ini mendengar, mereka mendengar bahwa murid-murid Yesus berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka sedang magnify Tuhan, mereka sedang memuji, menyembah Tuhan. Dan Kisah Para Rasul 10 ayat 46 juga mengkonfirm ini. Dikatakan sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya. Jadi dari ayat-ayat ini saudara kita tahu bahwa seseorang yang sedang berdoa dalam bahasa roh, mereka nggak lagi bicara sama kita. Mereka sedang bicara kepada Allah. Dan ini membawa juga kepada poin selanjutnya, yaitu ketika seorang berbahasa roh, orang itu sedang berdoa, sedang memuji, dan sedang menyembah Allah. Ya, jadi saudara perlu ingat, karena terkadang ada orang yang berbahasa roh di tengah-tengah jemaat, lalu ditafsirkan baik oleh dirinya sendiri, oleh orang lain, dan tafsirannya tuh bilang, Tuhan berkata, thus saith the Lord gitu ya. Atau saya pernah lihat beberapa tahun lalu, saya lupa, di sosial media, ada seorang pendeta yang berkhotbah di mimbar memakai bahasa roh, dan diterjemahi oleh asistennya. Saya mohon maaf bukan menjelek-jelekan, tapi saya harus bilang itu tidak biblikal. Tidak biblikal. Karena isi dari bahasa roh bukan pesan yang ditujukan kepada jemaat. Jadi bahasa roh meskipun ditafsirkan itu tidak sama dengan nubuatan saudara. Karena nubuatan adalah pesan dari Allah untuk jemaat. Tetapi bahasa roh adalah pujian, doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Ucapan syukur yang kita berikan kepada Allah. Maka ketika bahasa roh ditafsirkan, harusnya isinya pengucapan syukur dan doa kepada Allah. Bukan pesan untuk jemaat. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Jadi bahasa roh ini sekali lagi isinya adalah pengucapan syukur, bukan pesan dari Allah. Lalu di 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya.
Saudara, bahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Yang terutama adalah untuk pertumbuhan pribadi kita. Tetapi pastinya kalau kita bertumbuh secara pribadi, kita pasti memberkati orang-orang yang lain di sekitar kita secara tidak langsung. Dan ini kadang-kadang dipakai sama orang-orang yang menentang bahasa roh, ini membangun diri sendiri, jangan dipakai. Seakan-akan ini egois gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya dengan membangun diri sendiri. Kita exercise, kita olahraga supaya diri kita sehat. Emang itu egois? Enggak kan? Ya. Tapi ini nggak ada yang salah, nggak ada negatif konotasi sama sekali di sini. Dan bahasa roh juga dapat secara langsung memberkati jemaat ketika ditafsirkan. Seperti di ayat 5 dikatakan, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Itu bahasa roh, saudara. Jadi kita sudah tahu nubuat dan bahasa roh. Saya samap ya. Jadi bernubuat adalah berbicara dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Bahasa roh berbicara dalam bahasa yang pada umumnya tidak dapat dimengerti oleh manusia. Bernubuat itu ditujukan kepada manusia, bahasa roh ditujukan kepada Allah. Bernubuat gunanya untuk membangun, untuk menasihati, untuk menghibur. Bahasa roh gunanya untuk berdoa, untuk memuji, dan untuk menyembah Allah. Bernubuat itu membangun jemaat, bahasa roh membangun diri sendiri. Jadi kita udah jelas ya saudara di sini. Sekarang kalau kita udah jelas, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, manakah yang lebih baik, karunia bernubuat atau karunia berbahasa roh? Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara yang mana yang lebih baik? Tergantung buat siapa. Ya. 1 Korintus 12 ayat 31 berkata, jadi berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama. English version-nya the best. Paling utama itu English version-nya best. Kalau saya baca di King James ya. Jadi best gift, berusaha untuk mendapatkan the best gift. Apa itu best gift ya? Saya akan coba kasih gambaran. Kalau saya masuk ke toko sepatu, terus saya ketemu sama Mbak yang jaga, saya bilang, Mbak, sepatu yang paling bagus yang mana? Kira-kira Mbaknya jawabnya apa? Kenapa? Paling mahal? Enggak. Jawabnya apa? Dia pasti tanya mau dipakai untuk apa sepatunya, ya kan? Berarti sepatu yang terbaik ada tergantung tujuannya. Saya yakin di sini ya, nggak mungkin kalau misalnya ada orang yang atletik gitu suka olahraga, misalnya Pak Julius gitu, jago main badminton gitu. Sejago-jagonya Pak Julius, nggak mungkin Pak Julius mau pakai sepatu formal yang pantofel untuk main badminton. Benar nggak Pak? Betul. Jadi nggak mungkin. Ya, atau misalnya ibu-ibu di sini atau wanita-wanita di sini, saya yakin nggak ada yang mau pakai sepatu tenis di hari pernikahannya, digabungin sama baju wedding dressnya yang bagus, nggak mungkin. Jadi sepatu yang baik, sepatu yang terbaik adalah yang sesuai dengan occasion-nya. Sama halnya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia yang terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhannya di saat itu. Jadi kalau misalnya di 1 Korintus 14 ayat 5, Paulus berkata bahwa orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, itu Paulus bukan lagi bilang bahwa bernubuat itu lebih baik dari bahasa roh. Tapi Paulus lagi bilang di dalam konteksnya. Ketika kita berkumpul di dalam jemaat, maka bernubuat adalah lebih baik daripada bahasa roh. Karena bernubuat itu akan membangun jemaat. Sementara kalau kita berbahasa roh, kita nggak akan membangun jemaat. Kita nggak mau berbahasa roh di dalam pertemuan jemaat, saudara. Kenapa? Karena di ayat 11, Paulus berkata, jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Jadi contohnya, kalau saudara pergi janjian ketemu sama teman-teman saudara, mungkin ketemu sama 4 orang teman saudara di kafe. Dan keempatnya ini dari suku yang sama, suku Jawa kah, suku Sunda kah, suku Chinese kah gitu ya.
Dan mereka bisa bahasa sukunya mereka, cuma saudara yang nggak bisa. Terus sepanjang kalian duduk di kafe, teman-teman saudara tuh ngomong bicara pakai bahasa dialek mereka yang saudara nggak ngerti. Kira-kira saudara perasaannya gimana? Pasti merasa sebenarnya gue di welcome atau enggak sih, gitu kan ya. Tahu gitu tadi mendingan pulang aja gitu, nggak usah datang ke sini gitu. Karena mereka bicara pakai bahasa mereka yang saya nggak ngerti. Dan itu sama halnya dengan ketika kita menggunakan bahasa roh di pertemuan jemaat. Kita akan membuat orang menjadi asing. Kita akan membuat orang merasa ini aneh, terutama orang yang tidak mengerti. Dan mereka akhirnya nggak bisa connect sama kita. Akhirnya bukan kesatuan yang didapat, tetapi perpecahan yang terjadi. Dan ini defeats the whole purpose daripada karunia Roh Kudus. Ini bertentangan dengan tujuan dari karunia Roh Kudus diberikan. Karena karunia Roh Kudus itu diberikan untuk apa, saudara? Untuk menciptakan kesatuan di dalam Kristus. Tetapi ketika kita memakainya tidak sesuai dengan purpose-nya, maka itu akan menciptakan perpecahan. Tetapi sebaliknya, ketika saudara sendiri di kamar doa, sedang having personal devotion time sama Tuhan, maka karunia yang diperlukan ya bahasa roh. Karena kalau saudara bernubuat, siapa yang mau dinubuatin? Gak ada siapa-siapa di dalam kamar itu kecuali Anda sendiri, ya kan? Jadi gak ada gunanya. Tetapi ketika Anda berbahasa roh, maka bahasa roh itu akan membantu Anda untuk berkomunikasi dengan Allah secara tidak terbatas. Dan bahasa roh akan membangun diri kita. Jadi sebenarnya karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus, saudara, tidak ada satu yang lebih superior daripada yang lain. Semuanya sama. Hanya kapan kita memerlukannya. Maka enggak ada orang yang bisa menyombongkan diri, berkata, oh saya beroperasi di karunia ini, saya hebat. Enggak. Karena ketika tidak dibutuhkan ya tidak dipakai juga, gitu ya. Enggak ada. Tergantung kepada kebutuhannya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah semua orang percaya harus berbahasa roh? Jawabannya pasti tidak. Sebelum saudara jawab, saya jawab dulu. Jawabannya pasti tidak, saudara. Karena tidak semua orang percaya harus berbahasa roh, memang tidak gitu. Meskipun ada golongan dari beberapa kepercayaan orang Kristen yang merasa bahwa bahasa roh itu harus dimiliki oleh orang percaya. Kalau mereka nggak punya bahasa roh berarti mereka belum menerima Roh Kudus. Roh Kudus belum berkarya. Powernya itu belum ada di dalam mereka. Sebenarnya enggak. Bahkan ada beberapa gereja yang tidak mengizinkan jemaatnya untuk melayani kalau belum berbahasa roh. Mereka harus punya bahasa roh dulu baru mereka boleh melayani. Dan hal seperti ini yang membuat banyak orang percaya yang akhirnya merasa terpressure. Dan mereka merasa, saya harus punya bahasa roh. Lalu mereka mulai mempelajari bahasa roh. Mereka mulai meniru-niru lafal bahasa roh supaya kelihatannya mereka sudah dapat dan mereka bisa melayani. Padahal sebenarnya saudara, kita menerima Roh Kudus ketika kita menerima Yesus. Roh Kudus sudah masuk dalam kita. Kita nggak perlu berbahasa roh. Fakta bahwa kita tidak berbahasa roh sama sekali tidak mengatakan bahwa kita belum menerima Roh Kudus. Jadi sekali lagi tidak semua orang percaya berbahasa roh, tapi saya mau menyeimbangi dengan kalimat ini. Bahwa semua orang percaya memiliki potensi untuk bisa berbahasa roh. Apa maksudnya saudara? Roh Kudus itu ada di dalam kita. Maka semua karunia-karunia yang disebutkan di 1 Korintus 12 itu sebenarnya ada di dalam kita. Dan kita memiliki potensi untuk memanifestasikan karunia-karunia itu. Tetapi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi di dalam konteks berbahasa roh, saudara, ada saatnya mungkin ketika kita berdoa, ketika kita merasakan betapa indahnya Tuhan, betapa dalam kasihnya Tuhan kepada kita, betapa luar biasanya Dia. Dan ketika kita berdoa, kita mau mengatakan itu kepada Tuhan, menunjukkan kepada Dia, memuji, menyembah Dia, menunjukkan betapa agungnya Dia. Tapi kita merasa kata-kata kita nggak cukup untuk menggambarkannya. Kita merasa Tuhan ini nggak do justice.
Gak do justice Tuhan, karena Engkau begitu indah, begitu luar biasa, dan saya gak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Dan ada saatnya kita merasa, I wish I have another language. Saya berharap saya bisa mempunyai language lain ya, bahasa lain yang bisa menggambarkannya. Atau ketika kita dalam masalah yang menyakitkan hati kita, ketika kita benar-benar terpuruk dan kita gak tahu kita mesti berdoa bagaimana. Kita nggak bisa mengeluarkan isi hati kita dengan kata-kata kita. Lalu kita berkata, I wish I have another language. Dan ketika kita merasakan hal itu, tuh saudara, kita boleh minta kepada Tuhan. Kita boleh menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan saya yakin saudara, ketika kita menyampaikan keinginan itu, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Dan sama seperti bahasa roh, begitu pula dengan karunia-karunia lainnya. Setiap kita, sekali lagi saudara, memiliki potensi untuk beroperate di dalam karunia yang disebutkan di 1 Korintus 12. Kita tidak bisa, memang kita nggak mungkin mengoperasikan semuanya pada saat yang bersamaan, tetapi ketika kita memerlukan, kita bisa minta kepada Roh Kudus untuk memberikannya kepada kita. Nah, ada beberapa orang memakai ayat ini saudara, 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30, untuk mengatakan bahwa hanya beberapa orang yang diberi kemampuan untuk bisa berbahasa roh. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi banyak yang merasa bahwa ayat ini berkata bahwa Tuhan sudah memutuskan karunia A untuk si A, karunia B untuk si B. Jadi seandainya kita si C minta karunia A, ya nggak bisa karena itu buat si A, seakan-akan begitu, ya. Tapi sebenarnya enggak. Kalau kita lihat konteksnya, ini bicara di dalam jemaat. Ini berbicara tentang tatanan di dalam gereja. Di dalam gereja, tidak semua menjadi pengajar, meskipun mereka bisa mengajar. Tidak semua berbahasa roh. Dan dikatakan nanti di 1 Korintus 14, di bagian bawahnya, bahwa di dalam pertemuan hanya boleh 2, sebanyak-banyak 3 orang yang berbahasa roh. Tidak semuanya berbahasa roh. Dan itu pun harus ditafsirkan. Begitu pula dengan nubuat. Tidak boleh lebih dari 3 orang. Ya. Dan saya tidak melihat ayat ini bicara bahwa hanya berapa orang saja yang diberikan potensi untuk memiliki karunia-karunia tertentu. Tetapi saya melihat bahwa Paulus berkata ketika jemaat berkumpul, maka karunia ini akan dimanifestasikan kepada orang yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kebenaran ini membuat kita, saudara, tidak menganggap bahwa kita ini pemilik dari karunia tertentu. Karena karunia yang kita manifestasikan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan kita. Hari ini kita memiliki karunia untuk mengajar. Tetapi mungkin besok atau beberapa hari kemudian ketika kita bertemu dengan orang yang memerlukan nasihat, kita mendapatkan karunia untuk bernubuat supaya kita bisa mengencourage mereka. Jadi saudara perlu kita ketahui bahwa karunia itu bukan bakat. Bakat adalah kemampuan yang kita miliki dan akan terus kita miliki yang identik dengan diri kita. Tetapi karunia adalah kemampuan supranatural yang diberikan Roh Kudus pada saat kita membutuhkan. Maka di 1 Korintus 12 ayat 31 Paulus berkata, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Tadi sudah disebutkan ya. Paulus bilang, inginilah, berusahalah di dalam English version-nya earnestly desire. Berarti inginilah, rindukanlah karunia-karunia yang paling utama. Artinya rindukanlah karunia-karunia yang pada saat itu engkau butuhkan gitu. Inginilah karunia itu. Nah kalau seandainya kita tidak bisa meminta, seandainya Tuhan sudah menentukan karunia A buat A, karunia B buat B, Paulus gak akan suruh kita untuk berusaha mengingini karunia tersebut. Jadi berarti kita bisa meminta. Jadi kembali lagi kepada konteks bahasa roh, jika Anda merasa memerlukan bahasa itu, agar Anda bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan
bebas dengan tidak terbatas, melampaui pikiran pemahaman saudara, Anda bisa meminta kepada Allah. Tapi di sisi lain, jika Anda bilang, Bu, enggak, kata-kata saya cukup kok, saya nggak perlu kata-kata lain. I'm doing just fine, saya berdoa biasa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, then you don't need bahasa roh, Anda nggak perlu bahasa roh. Nggak ada judgment, nggak akan ada yang bisa bilang bahwa Anda tidak memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dalam Anda. Tetapi, jangan menolak bahasa roh, jangan mendiskreditkan bahasa roh hanya karena banyak orang yang memalsukannya di luar sana. Begitu pula dengan karunia lain. Jangan mendiskreditkan nubuatan, menolak nubuatan hanya karena banyak orang di luar sana yang memakainya secara kebablasan dan menyampaikan pesan yang sungguhnya bukan dari Tuhan. Fakta bahwa banyak orang memalsukan bahasa roh tidak mengubah kebenaran bahwa bahasa roh itu ada. Saya mau kasih ilustrasi. Yudi, maju ke depan sebentar. Di sini saya punya uang 100.000 rupiah. Saya mau kasih ke Yudi nih, tunggu dulu. Tapi sebelum saya kasih Yudi, saya mau kasih fakta dulu Yud. Faktanya nih ya, menurut penelitian, di tahun 2022 ada sekitar 42% dari uang yang beredar itu dicurigai palsu. Sekarang 2023 berarti lebih banyak lagi. Masih mau nggak uang ini? Yakin. Kenapa? 50-50, nggak ada alasan lain. Kok bisa yakin? Kenapa? Gak tahu kenapa. Tapi tetap mau nih. Ya udah. Thank you Yudi. Jadi saudara, just karena banyak yang palsu di sana bukan berarti nggak ada yang asli. Ya, dan ketika kita meminta kepada Tuhan di dalam ruang doa kita bilang Tuhan saya mau minta bahasa roh dan kita nggak berusaha untuk meniru orang-orang, just berdoa di dalam kamar doa minta sama Tuhan sendiri. Dan ketika kita mendapatkannya, kita tahu bahwa bahasa yang kita dapat itu asli. Terus gimana kalau di sana banyak yang dipalsuin? I don't care. Karena saya memakai itu buat diri saya. Saya memakai bahasa roh bukan buat orang lain. Saya nggak akan pakai di luar, orang nggak akan pernah dengar saya berbahasa roh di depan jemaat. Kalaupun saya merasa saya perlu berbahasa roh, saya akan berbahasa roh di dalam hati saya dengan tidak ada suara. Jadi yang penting saya menggunakan itu untuk kepentingan saya. Saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara bebas. Ya. Dan saudara, saya pernah bilang bahwa hidup kita ini dynamic. Hidup kita ini berubah-ubah. Nggak pernah ada yang sama. Dimanapun kita akan berhadapan dengan situasi yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda. Tetapi saudara, Roh Kudus pemilik karunia itu akan selalu ada di dalam kita. Dia akan memimpin kita. Artinya dia yang akan memanifestasikan karunia yang kita perlukan saat kita melayani orang-orang. Jangan put ourselves in the box. Jangan kita meletakkan diri kita dalam kotak. Seakan-akan, oh saya cuma beroperasi di karunia ini, karunia lain enggak. Jangan. Ikuti saja aliran Roh Kudus. Ikuti aja tuntunan dia. Maka ketika kita memerlukan, ketika kita mendoakan orang sakit misalnya saudara, lalu Roh Kudus tahu bahwa kita memerlukan karunia healing, Roh Kudus akan berikan kepada kita saat itu. Ketika kita sedang mengkonsel orang, Roh Kudus tahu kita perlu karunia hikmat, Roh Kudus akan memberikannya pada saat itu. Karunia-karunia itu bukan milik kita saudara, tetapi karunia itu tersedia untuk kita dan sudah ada di dalam kita. Dan Roh Kudus si pemilik karunia itu akan memanifestasikannya, memberikannya kepada kita saat kita membutuhkan. Dan itulah keuntungannya memiliki Roh Kudus di dalam kita saudara. Kita menjadi partner sama dia. Kita partneran sama Roh Kudus. Melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Mendoakan orang, membangun orang, menginjil, memberitakan Yesus Kristus kepada setiap orang yang kita temui baik melalui perkataan kita maupun perbuatan kita. Dan sementara kita melakukan itu, Roh Kudus standby di dalam kita. Dia siap membackup kita ketika kita memerlukan karunia-karunia-Nya.
Whatever karunia yang kita perlukan, yakin bahwa Dia akan memberikannya untuk menopang pelayanan kita. Dan Dia akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Dia akan memberikan kita apapun yang kita butuhkan untuk memberkati dan membangun orang-orang sekitar kita. Amin, saudara.